Teman-teman, sehat-sehat selalu bersama keluarga tercinta. Itu yang selalu saya harapkan. Semoga saja kita selalu bisa diskusi bersama, kita bisa bicara bersama, dan kita selalu bertemu. Tentu saja untuk membahas khususnya timnas kita, karena timnas kita dalam hal ini timnas senior tidak lama lagi, yaitu di tanggal 5 akan menghadapi pertandingan yang sangat-sangat berat, pertandingan yang sangat-sangat krusial, pertandingan yang sangat-sangat menentukan. Untuk itu timnas kita harus siap dalam hal ini untuk menjamu timnas Cina, karena kedua tim baik Indonesia maupun Cina tentu saja menginginkan kemenangan. Walau mungkin beberapa sumber mengatakan bahwa timnas kita optimis bisa mengalahkan timnas Cina. Itu diukur daripada pertandingan di kandang Cina saat Tom Hai, Rizky Ridho masuk. Pertandingan seperti tidak berimbang, namun kita sudah ketinggalan 2-0 saat itu, dan masih beruntung Tom Hai bisa melesakkan satu golnya dengan gol yang sangat bagus. Namun di GBK tentu saja atmosfer berbeda, keadaan berbeda, karena ada beberapa pemain dari Cina yang akan masuk, termasuk pemain barunya yang baru saja dinaturalisasi dan resmi menjadi warga negara Cina pada tanggal 19 Mei yang lalu. Untuk itu timnas kita tentu harus waspada, khususnya gelandang dan juga pemain belakang kita, baik itu backs maupun penjaga gawang. Jadi harus ada koordinasi, harus ada kerjasama yang baik, jaga stamina, jaga kekompakan, jaga emosional. Itu penting. Jangan sampai pertandingan berjalan dengan sesuai harapan, namun tiba-tiba ada petaka, khususnya para bek kita mendapatkan kartu merah atau tendangan penalti karena adanya pelanggaran-pelanggaran yang mestinya tidak dilakukan oleh bek-bek kita. Karena mungkin saja bek-bek kita atau pemain belakang kita itu terpancing oleh emosi, terpancing oleh provokasi. Itu yang harus dijaga. Khususnya tentu saja di sini saya pesankan kepada Justin Hubner. Dia pemain potensial, pemain yang kuat, pemain bagus, namun dia memiliki temperamen yang agak lebih. Untuk itu harus bisa dijaga, harus bisa dikontrol emosionalnya, jangan sampai terprovokasi oleh lawan maupun oleh dirinya sendiri. Dan khusus untuk tim pelatih, dalam hal ini tentu saja Patrick Kluivert sebagai kepalanya, saya harapkan agar pemilihan pemain sesuai dengan kebutuhan tim, sesuai dengan kerangka tim, sesuai dengan skema yang akan dimainkan oleh Patrick Kluivert CS, sesuai dengan strateginya. Artinya apa? Jangan sampai Patrick Kluivert di sini memilih pemain dari daftar yang sedianya 23 pemain, itu ada pemain titipan yang saat pertama, karena ini sangatlah berbahaya. Siapapun yang menitipkan, baik itu dari federasi, baik itu dari para pelatih, baik itu dari klub dan sebagainya, yang jelas Patrick Kluivert CS tidak boleh menerima pemain titipan. Yang kedua, Patrick Kluivert jangan sampai ada anak emas yang masuk dalam kerangka tim, yang masuk dalam 23 pemain yang dipilih. Maksud saya gini, kalau memiliki anak emas, apa itu tidak boleh? Tentu saja boleh. Seorang pelatih siapapun boleh memiliki anak emas, anak kesayangan, itu boleh. Tapi kualitasnya, performa harus teruji. Dalam hal ini, dalam mengambil pemain-pemain yang dimasukkan dalam list. Kali ini, khususnya saat menghadapi Cina dan juga Jepang. Jika anak kesayangan tersebut tidak sesuai dengan performa, tentu saja harus dicoret, digantikan dengan pemain yang lebih siap. Dan pemain yang kesayangan tadi harus
dianjurkan untuk selalu berlatih keras seperti pemain yang lain agar bisa masuk ke tim inti. Itu maksud saya. Kemudian Patrick Kluivert juga tidak boleh mengambil pemain atau menerima pemain karena tekanan. Baik itu tekanan dari federasi, tekanan dari penonton, tekanan dari wartawan, tekanan dari siapapun. Jadi Patrick Kluivert dalam memilih pemain harus betul-betul mandiri. Siapa yang dipanggil harus pemain-pemain yang siap untuk bertarung sesuai dengan skema, sesuai dengan strategi yang akan diterapkan, dan sesuai dengan hati nurani para pelatih kita, karena melihat pemain tersebut memang potensial dan memang layak masuk dalam list dari 23 pemain yang dibutuhkan. Hati-hati, berbahaya kalau sampai Patrick Kluivert nanti melanggar apa yang menjadi tujuan. Artinya timnas kita harus solid, harus kuat, harus fokus. Karena dalam hal ini, khususnya saat menghadapi Cina, timnas kita dituntut untuk menang. Sedangkan Cina sendiri juga mengharapkan pertandingan ini, timnas Cina bisa memenang pertandingan. Karena keduanya jika kalah, tentu saja akan sulit untuk bisa bernapas lebih lega lagi untuk menuju ke fase berikutnya. Jadi sekali lagi, Patrick Kluivert betul-betul harus mandiri, independen, tidak boleh terpengaruh dari pihak manapun, tidak boleh mendapatkan intervensi dari pihak manapun, dan mendapatkan tekanan dari pihak manapun. Jadi pemain yang dipanggil dari 23 pemain yang masuk dalam list untuk persiapan menghadapi Cina dan Jepang harus pemain-pemain yang betul-betul berkualitas, pemain-pemain yang terbaik di antara yang baik, dan pemain-pemain yang bisa diharapkan untuk mengisi daripada skema yang akan diterapkan oleh Patrick Kluivert CS. Karena ini pertandingan sangat-sangat penting, sangat kita tunggu-tunggu. Jangan sampai kita kecewa lagi seperti saat kita menghadapi Jepang. Saat kita menghadapi Cina. Dan Patrick Kluivert juga tidak boleh coba-coba. Di sini bukan ajang uji coba, tetapi di sini adalah ajang pembantaian dalam tanda kutip. Dan di sini adalah laga hidup mati untuk mempertahankan poin, untuk bisa merebut 3 poin di masing-masing kubu, tentu saja timnas dan juga Cina. Dan timnas kita harus bisa menang pertandingan karena kita di kandang sendiri didukung oleh supporter yang luar biasa. Walaupun mungkin dari hukuman berjalan 15% akan dikurangi, saya rasa tidak begitu masalah. Atmosfer tempat akan luar biasa, akan meledak di GBK dengan supporter yang begitu luar biasa antusiasnya. Teman-teman, mohon maaf, mungkin itu bisa sampaikan. Jika ada kata kalimat yang kurang berkenan, mungkin teman-teman bersedia untuk meluruskan, karena saya masih terus akan memberikan yang terbaik untuk teman-teman semuanya. Dan semoga saja apa yang saya sampaikan berkenan kepada teman-teman semuanya. Terima kasih, selamat beraktivitas.